حمده ونشكره حق الشكر على سائر نعمه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل عن الشبيه والمثيل والكفء والنظير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه أرسله ربه رحمة للعالمين وهجة على العباد أجمعين فهدى الله به تعالى من الضلالة وبشر به من الجهالة وكثر به بعد الكلة وأغنى به بعد العيلة وصلوات الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين ما اتصلت عين بنظر ووعت أذن بخبر وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita memperbaharui rasa syukur kepada Allah atas limpahan nikmat yang begitu banyak, terutama nikmat iman dan Islam yang merupakan sayyidun ni'amil akhirah. Kita juga bersyukur kepada Allah atas nikmat al-afiyah, sehat wal afiyat yang merupakan sayyidu ni'amid dunya. Karena sesungguhnya nikmat sehat ini seringkali dilupakan oleh manusia, seringkali disia-siakan begitu saja. Ni'matani maghbunun fihi makatsirum minan nas as-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat yang seringkali lupa disyukuri oleh manusia, yaitu nikmat kesehatan dan kesempatan. Padahal sehat ini adalah rizki yang paling tinggi. Rizki yang paling utama itu nikmat al-afiyah. Kalau harta itu rizki yang paling rendah. Adana rizki itu al-mal. Walaupun kita punya banyak harta tapi tidak punya kesehatan, tidak bisa dinikmati. Kan seperti itu. Orang bilang makan enak itu syaratnya 3. Ya, perut sedang lapar, kemudian badan sehat, dan tempatnya nyaman. Benar nggak, Pak? Ya, kalau perutnya udah kenyang kan gimana mau makan enak? Jadi nggak enak meskipun hidangannya luar biasa, tapi perutnya udah kenyang. Nah, begitupun yang bikin kita makan enak itu ketika sedang sehat tubuhnya. Kalau sedang sakit tidak bisa mencicipi apa-apa. Maka dari itu kita syukuri nikmat sehat ini, salah satunya dengan bermajlis, majelis ilmu. Mudah-mudahan kumpulnya kita di malam hari ini dicatat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal soleh. Langkah-langkah yang kita ayunkan menuju tempat ini menjadi langkah-langkah yang meninggikan derajat kita di sisi Allah ataupun di atas seluruh makhluknya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Salat berinsalam tak lupa kita panjatkan kepada suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seluruh pengikutnya hingga hari kiamat kelak. Para hadirin yang dirahmati Allah SWT, saya bersyukur bisa berjumpa dengan antum semua, dan luar biasa. Malam Ahad ya, malam Ahad itu biasanya orang weekend gitu ya, sedang berwisata. Mungkin sekarang yang lagi viral ke Dieng gitu ya. Ini di mana namanya? Di Batang ini ya. Kita sedang berkumpul bukan dalam rangka sekedar berwisata, tetapi kita mengkaji ilmu yang mudah-mudahan mendapatkan refreshing juga, mendapatkan healing juga. Tidak kalah dengan mereka-mereka yang sekarang sedang berwisata. Para hadirin yang berbahagia, pada malam hari ini kesempatan kita untuk mengkaji sebuah buku berjudul Ar-Rasul Al-Muallim, Rasulullah Sang Guru, sebagaimana sudah dicanangkan oleh panitia yang merequest gimana untuk malam Ahad kajiannya adalah Rasulullah Sang Guru. Kalau besok insya Allah kajiannya tentang parenting gitu ya, melanjutkan pembahasan sebelumnya ya. Besok kita akan kajian parenting. Adapun malam hari ini sebenarnya mirip juga dengan parenting ya, masih mirip lah ya, masih linear. Bagaimana menjadi seorang guru yang baik, bagaimana menjadi seorang pendidik yang yang sesuai dengan tuntunan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dapatkan alakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kenapa harus Rasulullah?
Ayat itulah yang menjawab bahwasanya uswatun hasanah, teladan yang baik ada dalam diri Rasulullah. Allah menjadikan Nabi Muhammad sebagai sosok yang sempurna, sebagai suri tauladan. Kalau kita ingin menjadi suami yang baik, sudah ada dalam Islam itu contoh suami yang baik siapa? Rasulullah. Kalau ada yang ingin terjun ke politik, ya Rasulullah pun juga memberikan langkah-langkah politik yang bermoral, yang beretika, ya, dan sesuai dengan nilai-nilai kerasulannya. Ya. Kemudian kalau kita ingin menjadi seorang pedagang, Rasulullah juga pedagang. Jadi Rasulullah SAW adalah sosok yang sempurna. Mau kita berprofesi apapun, maka suri tauladan kita adalah Rasulullah SAW. Beliau juga seorang negarawan, beliau seorang suami, beliau seorang ayah, dan beliau seorang pendidik. Bagaimana kita mendidik anak-anak kita, putra dan putri kesayangan kita, sesuai dengan metode yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Beliau, Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah, pengarang buku ini, yang menyusun buku Ar-Rasul Al-Mu'allim, adalah ahli hadis. Beliau orang yang sangat menekuni bidang hadis dan menonjol dalam bidang ini. Beliau punya banyak karya. Ada kurang lebih 60-an karya beliau, karya tulis yang sudah dicetak. Salah satunya, selain buku ini ya, selain buku Ar-Rasul Al-Mu'allim, karya Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah yang terkenal adalah Qimatuz Zaman Indal Ulama. Bagaimana para ulama itu menghargai waktu. Bagaimana manajemen waktu para ulama. Itu bukunya Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah yang juga menarik untuk dikaji. Ya. Kemudian karya beliau yang juga sangat terkenal adalah Al-Ulama Al-Uzzab. Para ulama yang rela menjomblo seumur hidupnya demi khidmat kepada ilmu. Itu karya beliau. Karya Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah selain Ar-Rasul Al-Mu'allim. Ya. Jadi beliau adalah seorang ahli hadis yang mempunyai banyak karya tulis, dan selain kitab Ar-Rasul Al-Mu'allim, setidaknya kita menghafal 2 judul karya beliau yang lain. Apa tadi? Qimatuz Zaman Indal Ulama, manajemen waktu menurut para ulama. Kemudian apa tadi? Al-Ulama Al-Uzzab, ulama yang rela membujang, ya, untuk mencari ilmu dan mengajarkannya kepada umat. Contohnya siapa? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kemudian Al-Imam Muhyiddin, ya, Imam An-Nawawi. Itu tidak menikah, tetapi luar biasa. Imam Nawawi ini mempunyai kitab yang semua pondok pesantren pasti mengkaji ilmunya beliau. Karyanya beliau. Judulnya apa? Al-Arba'in An-Nawawiyah. Semua pesantren, Pak, rata-rata menghafal kitab An-Nawawi. Bahkan kaum muslimin, baik yang pesantren ataupun yang tidak pesantren, baik akademisi ataupun orang awam, baik yang menengah ataupun kalangan atas, itu mereka semua membaca karyanya Imam An-Nawawi yang berjudul apa? Riyadhus Shalihin. Pasti pada punya ya. Itu menunjukkan apa? Berkahnya Imam An-Nawawi. Nah, Imam An-Nawawi termasuk ulama yang tidak menikah. Usianya kurang lebih hanya 45 tahun. Imam An-Nawawi. Masya Allah ya, beliau adalah seorang wali. Ya, salah satu bukti kewalian beliau, karomahnya beliau adalah karya-karya yang banyak dan bermanfaat dan bisa diakses, dinikmati oleh semua kalangan. Bahkan ada seorang penulis, seorang ulama kontemporer, ya, namanya Mustafa Asy-Syarqawi. Beliau dari Timur Tengah datang ke Indonesia. Dia naik taksi. Ketika naik taksi, dia melihat supir taksinya itu, supir taksi Indonesia, kemana-mana bawa buku Riyadhus Shalihin. Lalu difoto sama Syekh Mustafa Asy-Syarqawi ini, dijadikan status luar biasa Imam Nawawi. Ya, karya beliau betul-betul berkah. Ya, sampai orang awam pun baca buku ini selalu dibawa kemana-mana. Maka saya sarankan kepada yang belum punya, belilah ya kitab Riyadhus Shalihin, ya, karena ini buku yang setidaknya ada di setiap rumah umat Islam, kaum muslimin punya buku ini. Selain Ar-Rahiqul Maktum, karya Shafi'i Rahman Abu Barakfuri dalam Sirah Nabawiyah, setidaknya dalam bidang hadis, ya,
itu punya kitab Riyadhus Shalihin. Riyadh artinya taman-taman, sholihin orang-orang soleh. Nah itu luar biasa ya. Banyak hadis-hadis tentang tazkiyatun nafas, hadis-hadis tentang keilmuan, tentang fikih juga sudah dikumpulkan oleh Imam An-Nawawi. Dan buku ini menurut ya ini orang Arab juga yang mengatakan bahwa kitab Riyadhus Shalihin ini adalah kitab yang paling sering cetak ulang setelah Al-Quran. Gak kebayang berkahnya kayak apa itu. Al-Quran itu adalah buku ataupun kitab yang selalu cetak ulang setiap tahunnya, paling banyak. Nah, paling banyak kedua, kitab Riyadhus Shalihin paling sering cetak ulang. Gimana amal jariahnya itu, Pak? Nah, inilah keilmuan para ulama terdahulu ketika mereka menyusun hadis, menyusun ilmu, diawali dengan ibadah. Ya, niatnya untuk Allah SWT, dan sebelum menulis hadis, mereka itu sholat dulu. Makanya tadi saya agak telat ya, saya sholat dulu. Ya, mudah-mudahan ilmunya berkah gitu ya. Nah, Imam Bukhari sebelum menulis hadis, beliau sholat 2 rakaat, sholat hajat, dan istikharah. Ini hadisnya layak nggak saya masukkan ke dalam Al-Jami' As-Shahih, kumpulan hadis-hadis sahih. Kalau di dalam kitab tersebut ada 6.000 hadis, katakanlah ya, 6.000 bahkan lebih atau 60.000. Berarti berapa kali Imam Bukhari sholat? Berapa kali Imam Bukhari sholat istikharah? Nah inilah keberkahannya ilmu para ulama. Kenapa? Karena ditulis dengan niat nasrul ilmi, ya, niat lillahi ta'ala, menyebarkan ilmu, dan sebelum ditulis itu dalam keadaan suci dan sudah diistikharahkan kepada Allah. Nah, mudah-mudahan kita seperti itu juga. Jika ada yang minat ingin menulis atau menyusun sesuatu, mulailah dengan niat yang baik, yang benar, dan istikharah kepada Allah SWT. Melibatkan Allah dalam urusan ini, kan urusan penting, urusan akhirat. Nah, termasuk beliau Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah, ulama ahli hadis yang dikenal waro. Waro, bertakwa. Waro itu artinya apa? Waro itu meninggalkan perkara syubhat dan perkara yang sia-sia. Itu waro. Jadi sebelum kita membahas isi buku ini, kita perlu berkenalan dengan beliau, Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah, dan karya-karya beliau selain buku Ar-Rasul Al-Muallim ini. Para hadirin yang dirahmati Allah SWT, kenapa penting kita mengkaji kitab Ar-Rasul Al-Muallim? Tadi sudah dijawab bahwasannya Rasulullah adalah qudwah hasanah. Kenapa harus Rasul? Karena beliau uswah hasanah. Tapi kenapa harus menjadi guru? Kenapa harus menjadi pendidik? Padahal ada yang profesinya bukan sebagai guru. Ada yang profesinya mungkin sebagai tukang jahit. Ada yang berprofesi sebagai petani. Ada yang berprofesi sebagai tukang ojek, begitu ya. Macam-macam. Tetapi apapun pekerjaan kita, profesi kita, setidaknya kita adalah guru bagi keluarga kita. Guru bagi, terutama ayah, guru bagi keluarganya, bagi anak dan istrinya. Dan ibu juga adalah guru bagi anak-anaknya. Kalau ibu tidak perhatian dengan keilmuan, maka bagaimana mungkin dia melahirkan generasi unggulan? Ya. Kalau ibu tidak melek dengan ilmu, maka bisa jadi anaknya juga tidak suka dengan ilmu. Waliyadzubillah. Maka dari itu, kita penting menyadari kenapa harus al-mu'allim. Kenapa harus menjadi seorang mu'allim? Kenapa harus menjadi seorang guru? Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus sebagai mu'allim. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu fi dhalalin mubin. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengutus, ya, mengutus seorang rasul dari kalangan bangsa yang ummi. Ummi itu yang illiterate, yang tidak membaca, yang tidak menulis, tapi mereka menghafal. Nah, Rasulullah diutus di tengah-tengah masyarakat yang ummi, tidak membaca, tidak menulis. Sebagai apa? Yang yatslu alaihim ayati, menyampaikan kepada mereka, kepada umatnya ini, ayati, ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa taala, wa yuzakkihim, dan menyucikan jiwa mereka.
wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab, dan mengajarkan Alkitab Al-Quran kepada mereka. Nah, maka dari itu Rasulullah SAW berdasarkan surat Al-Jumu'ah ayat kedua ini memang tugasnya adalah muzakki dan mu'allim. Muzakki yang menyucikan jiwa mereka dari fadhailul akhlak, dari akhlak-akhlak yang tidak terpuji, dan juga yu'allim, mu'allim, jadi guru bagi umat manusia, ya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sesungguhnya Rasulullah itu diutus untuk menjadi rahmat bagi semesta alam, basyiron wa nadhiron, kafatan lin nas, ya, secara umum bagi semua umat manusia. Maka Rasulullah adalah guru bagi umat manusia. Ini tugas seorang Rasul. Nah, dan juga dalam sebuah hadis disebutkan bahwasannya innama bu'istu mu'alliman muyassiran. Sesungguhnya aku diutus menjadi seorang guru, ya, sebagai seorang guru. Allah mengutusku sebagai seorang guru dan muyassir, yang mempermudah urusan orang lain. Ini tugasnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi menjadi muallim, guru, dan muyassir. Muyassir artinya apa? Yang mempermudah urusan orang lain. Para hadirin yang berbahagia, ini diantara poin penting yang harus kita garis bawahi, bahwasannya memang secara nas, baik dalam Al-Quran ataupun As-Sunnah, Rasulullah itu punya fungsi sebagai muallim, seorang guru. Kemudian ada ayat-ayat ataupun hadis-hadis lain, nas-nas syar'i yang memotivasi kita untuk apa? Untuk menjadi guru yang baik. Ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan seluruh penduduk bumi, seluruh ciptaannya, hatta al-haut, sampai ikan paus, sampai binatang-binatang kecil yang ada di lubang-lubang mereka, yang ada di tempat-tempat tinggal mereka, mereka akan berdoa kepada Allah, mendoakan kebaikan bagi para guru. Inilah keutamaan menjadi seorang guru, didoakan seluruh makhluk. Dengan catatan apa? Ala muallimin nasil khair, yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Dan ada satu kalimat yang menarik dari Syekh Utsaimin. Beliau mengatakan bahwa nasrul ilmi min asbabil maghfirah. Menyebarkan ilmu adalah salah satu di antara sebab-sebab datangnya ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat mana yang paling besar melebihi maghfirah? Tidak ada. Kita itu minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mendapatkan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kan? Rabbighfirli, minta maghfirah. Ya kan? Minta maghfirah ataupun ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, salah satu agar kita mendapatkan maghfirah atau ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, caranya adalah nasrul ilmi, menyebarkan ilmu. Nah, inilah guru, tugas seorang guru ini menyebarkan ilmu, mengajarkan ilmu, meskipun katakanlah di negeri ini tidak begitu dihargai, tetapi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala profesi paling mulia adalah menjadi guru. Profesi paling mulia adalah menjadi pendidik di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena tugas kerasulan dilanjutkan oleh para guru ini. Ya. Kita sering mendengar bahwa guru ini adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Nah, seperti itu. Itu karena mungkin kurang dihargai jasanya guru di negeri ini. Kalau di zaman peradaban Islam, kemajuan peradaban Islam, guru itu sangat dimuliakan. Ya, bahkan penghasilan mereka itu sangat tinggi. Dan di negara-negara maju, guru-guru adalah orang-orang yang mendapatkan kesejahteraan hidup yang layak. Adapun di sini mungkin sedikit sekali guru yang diperhatikan kesejahteraannya. Ya, padahal ketika Jepang itu hancur, diluluhlantakan dengan Hiroshima Nagasaki, Kaisar Hirohito untuk membangun kembali negerinya yang hancur, yang pertama kali dicari adalah guru. Ini saking pentingnya peran seorang. Ini negara udah hancur, yang dicari apa? Guru. Yang dicari adalah siapa yang akan mengajarkan bangsa ini, sisa-sisa
guru yang masih ada. Ini saking pentingnya peran seorang guru di tengah umat manusia. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sudah disampaikan di awal bahwasannya Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah ini basicnya adalah ulama ahli hadis. Maka buku ini ditulis oleh beliau untuk menggali cara-cara Nabi dalam mengajarkan ilmu kepada para sahabat. Bagaimana cara Nabi mendidik para sahabatnya? Nah, cara-cara itu diambil dari hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, sehingga rujukan utama beliau adalah Kutubus Sittah. Apa itu Kutubus Sittah? Kutubus Sittah yang tahu dapat door prize nanti dari panitia. Ya, kalau nggak malam ini berarti besok. Boleh Pak? Nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa. Kutubus Sittah berarti apa itu? Kumpulan kitab hadis itu. Pertama. Februari. Betul. Urut. Sahihnya dulu, yang sahih dulu. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Tirmidzi, Sunan Abi Dawud tadi sudah. Sunan Nasai. Satu lagi? Sebenarnya dapat hadiah ini Pak. Kurang satu. Besok nanti dapat buku tapi nggak dapat sampulnya. Satu lagi Ibnu Majah. Ya kan? Jadi kitab Sahih. Kalau Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, kata Ibnu Taimiyah, tidak ada kitab yang lebih sahih, lebih valid setelah Al-Quran kecuali Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Itu Sahih Bukhari dan Sahih Muslim itu kitab yang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan secara kejujuran, sanadnya gitu ya. Itu kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Tidak ada di bawah kolong langit ini buku yang lebih sahih setelah Al-Quran melebihi Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Kemudian ada Sunan Abu Dawud, Sunan At-Tirmidzi, Sunan An-Nasai, Sunan Ibnu Majah, begitu ya. Itu lengkap. Nah, beliau mengkaji Kutubus Sittah, kemudian hadis-hadis yang ada dikumpulkan oleh beliau, disusun. Ada beberapa langkah, ada beberapa metode ataupun cara Nabi dalam mengajarkan ilmu kepada para sahabatnya, dan macam-macam. Di antaranya Rasulullah SAW terkadang ketika menyampaikan ilmu, ketika menyampaikan hadis, diawali dengan pertanyaan. Ini cara mendidik. Cara Rasulullah mendidik para sahabat diantaranya adalah dengan pertanyaan. Contoh diantaranya ketika Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabatnya, salah satunya Umar bin Khattab di hadis Jibril itu yang sangat terkenal sekali. Jadi ada seorang laki-laki yang rajulun syadidu bayadis siyab wa syadidu sawadis sya'ri la yura alaihi atharus safari. Ada seorang laki-laki yang pakaiannya putih sekali, rambutnya sangat hitam sekali, dan tidak terlihat jejak langkah kakinya. Bertanya tentang apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan. Tetapi setiap kali Rasulullah menjawab pertanyaan laki-laki ini, maka laki-laki tersebut berkata, sodakta, sodakta, sodakta. Mahwal Islam. Al-Islam disebutkan rukun Islam, syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Apa itu iman? Disebutkan rukun iman. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada Rasul, iman kepada kitab-kitab. Terus sebutkan, sodakta. Kemudian keenam, apa itu ihsan? Anta budallah kana katarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka, sodakta. Kemudian ditanya lagi, kapan terjadinya hari kiamat? Nah, seperti itu. Kemudian Rasulullah SAW tidak mengetahui kapan terjadinya hari kiamat, tetapi menyebutkan tanda-tandanya. Setelah selesai terjadi dialog antara Rasulullah dengan laki-laki misterius ini, Rasulullah bertanya kepada Umar, kan?
Ya Umar, atadri manis sa'il? Wahai Umar, apakah engkau tahu siapa tadi yang bertanya? Umar bilang, nggak tahu, Allah wa Rasulullah a'lam. Maka Rasulullah memberitahu bahwasanya laki-laki yang misterius tadi adalah Jibril. Ya, malaikat Jibril datang untuk mengajarkan intisari pokok-pokok ajaran agama Islam kepada kalian. Itu dengan bertanya. Ya, Rasulullah SAW cara mendidiknya itu dengan tanya. Mungkin kita bisa praktekkan juga cara ini kepada anak-anak kita. Tahu nggak? Ya, misalkan kita tanya kepada mereka, tahu nggak ya pengetahuan yang umum saja begitu. Siapa nabi? Ya, siapa nabi yang ditelan ikan paus? Kan gitu bisa ya. Kita tanyakan kepada anak-anak kita dengan metode bertanya. Sebelum menyampaikan kisahnya, kita sebutkan dulu spillnya. Ada nabi yang ditelan ikan paus. Siapa yang tahu? Nah, kan seperti itu. Itu metode bertanya. Ini namanya cara menyampaikan ilmu diawali dengan bertanya terlebih dahulu. Supaya apa? Otaknya terangsang. Kemudian contoh yang lain adalah ketika Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabatnya, menguji pohon yang baik, pohon yang paling bagus yang diperumpamakan kepribadian seorang muslim seperti pohon tersebut. Pohon apa? Itu Rasulullah suka membuat pertanyaan-pertanyaan yang merangsang para sahabatnya untuk berpikir. Apa ya? Syajarah thayyibah, pohon yang baik, pohon yang bagus, yang kepribadian seorang mukmin itu diperumpamakan seperti pohon tersebut. Semuanya pada diam. Anaknya Umar yang bernama Abdullah sebenarnya tahu dan jawabannya benar. Tapi dia nggak berani karena ada sahabat-sahabat yang lebih senior. Apa? Syajarah thayyibah itu adalah pohon kurma. Ya, an-nakhlah. Ya, kalau kata Syekh Shalih Al-Munajjid, ya, kepribadian seorang mukmin itu seperti kan-nakhlah wan-nakhlah. Seperti pohon kurma dan seekor lebah. Ya, pohon kurma itu ya benar-benar kuat dan memberikan manfaat, dan kurma ini ya manfaat kesehatannya luar biasa. Bisa untuk jantung, bisa untuk penyakit-penyakit dalam, menguatkan anggota-anggota tubuh kita di bagian dalam. Bahkan ya, kalau kita rutin mengkonsumsi kurma ajwa, kurma pilihan yang paling bagusnya 7 butir setiap pagi. Ada seorang laki-laki datang kepada Nabi minta izin. Ya Rasul, saya izin ingin berzina. Oh, itu kalau bukan guru yang bijak, langsung marah-marah mungkin ya. Kalau gurunya tidak bijaksana, mungkin langsung ditempeleng mungkin. Tapi Rasulullah tidak seperti itu. Rasulullah sangat penyabar, arif dan bijaksana. Apa kata Rasulullah? Atuhibbuhu li ummik. Kamu seneng nggak kalau kamu mendapati ibumu berzina? Enggak ya Rasul. Atuhibbuhu li ukhtik. Kamu seneng nggak kalau saudara perempuan kamu, saudari kamu melakukan perzinahan? Bibi kamu melakukan perzinahan, putri kamu melakukan perzinahan? Enggak ya Rasul. Ya sudah. Kalau kamu aja nggak suka perzinahan itu menimpa keluargamu, orang-orang yang kamu sayangi, kenapa kamu ingin melakukan hal tersebut dengan orang lain? Atau orang lain juga punya anak, punya bapak, punya keluarga. Seperti itu ya. Jadi Rasulullah SAW itu sangat bijaksana. Tidak kemudian langsung marah, tidak kemudian langsung menjudge, tidak langsung memberikan dalil, tetapi ngajak dialog. Ngajak dialog menggunakan akal sehat, sehingga lawan bicaranya ini bisa tunduk terhadap wahyu. Dengan apa? Dengan tidak melakukan perzinahan tadi. Menjauhi dosa besar dengan akal sehatnya. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu diantara metode yang beliau pakai. Kemudian Rasulullah juga menggunakan isyarat. Ini berarti poin yang keberapa tadi? Yang keempat ya. Rasulullah menggunakan isyarat. Di dalam mengajarkan, Rasulullah menggunakan isyarat. Contohnya adalah hadis tentang keutamaan, ya, hadis tentang keutamaan menyantuni anak yatim.
Rasulullah menyebutkan ana wa kafilul yatim fil jannati hakaza wa qala bi isbi'aihi as-sababa wal wusta. Ana wa kafilul yatim ya hakaza fil jannati hakaza. Aku dan orang yang menanggung kebutuhan orang yatim, anak yatim itu seperti jari telunjuk dan jari tengah. Jadi Rasulullah menyampaikan ilmu, menyampaikan hadis dengan isyarat. Nah, maka ketika kita menjadi guru, jangan kemudian pasif saja, duduk saja. Sesekali sampaikan isyarat. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya tidak segan-segan menggunakan kedua tangannya tadi. Ana wa kafilul yatim fil jannah kahakada. Jadi orang kan langsung paham, oh berarti keutamaan ya menyantuni anak yatim di akhirat nanti akan bertetangga dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang ingin masuk surga? Semua orang pengen masuk surga. Selain itu ada keutamaan. Surga ada derajat-derajatnya. Paling tinggi adalah Al-Firdaus Al-A'la. Masuk surga aja udah alhamdulillah. Ini bertetangga dengan Rasulullah. Masuk surga dan bertetangga dengan Rasulullah. Di sampingnya Rasulullah, ana wa kafil yatim fil jannati hakaza. Kemudian Rasulullah menyebutkan dengan jari telunjuknya dan jari tengahnya. Berarti kan dekat sekali. Nah, ini cara Rasulullah dalam menyampaikan ilmu. Ya, terkadang menggunakan body language. Tidak kemudian diam saja. Bahkan ketika khutbah Rasulullah itu matanya merah. Jadi berbeda ya, kalau saya kayak gini menyampaikan ilmunya ya biasa, santuy. Tapi kalau khutbah Jumat, itu kayak orasi. Ya, Rasulullah kalau khutbah yang benar-benar marah. Apalagi sedang tahrib, menyemangati pasukan untuk berjihad. Ya, kelemar-kelemar, ya semua ada tempatnya. Nah, jadi orang yang adil adalah orang yang menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Itu baru disebut adil dan bijaksana. Tepat. Nah, itulah yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah juga terkadang selain menggunakan body language, Rasulullah juga menggunakan mimik wajah yang berubah. Contoh hadisnya, ketika Rasulullah bersabda, "Asyadun nasi 'adzaban yaumal qiyamah alladzina yusawwiruna hadhihi suwar." Ketika Rasulullah menyampaikan hadis tersebut, maka wajah beliau itu sambil merah, sambil terlihat seperti benar-benar serius penyampaiannya. Ya, seperti itu ya. Jadi terkadang wajah pun harus diubah. Ya, mimik wajah, body language, semuanya diperhatikan oleh Rasulullah SAW. Jadi kalau orang sekarang belajar ilmu public speaking, jauh Rasulullah SAW sudah mempraktikannya, sudah memberikan dasar-dasar keilmuannya tadi. Ya kan, interaktif. Ada dialog interaktif, menggunakan body language, ya kan? Kemudian mimik wajah. Bahkan Rasulullah SAW ini uslub berikutnya, metode berikutnya, Rasulullah itu mengubah posisi duduk. Ketika menyampaikan hadis, baru setengah, beliau ganti posisi duduknya, lalu dilanjutkan sampai selesai. Itu disebutkan. Dan di dalam kitab ini juga disebutkan bahwa Rasulullah, jangan salah ya, Rasulullah itu pernah marah. Kalau khutbah menggunakan wajah mimik serius bukan berarti lagi marah. Tetapi Rasulullah pernah marah. Disebutkan dalam kitab ini, Rasulullah marah kepada para sahabat yang sedang debat dalam masalah takdir. Karena urusan takdir ini kan sampai hari ini masih jadi perdebatan. Ada orang yang, sudah saya pokoknya tawakal aja lah, nggak usah kerja. Ya gimana dapat rezeki kalau nggak kerja ya? Nah seperti itu. Ada Qadariyah, ada Jabariyah. Kalau Qadariyah ini dari kata kudroh, mampu. Dia merasa dirinya mampu. Ya, saking pedenya tidak tidak mengakui kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Enggak percaya takdir. Tapi juga ada yang Jabariyah. Dari kata Jabar, dipakai Allah mendapati ya saling menyerang satu sama lain dengan menggunakan ayat Al-Qur'an. Dan kemudian Rasulullah SAW itu sangat tahu dengan peserta didiknya. Maka kalau misalkan emang udah kemalaman,
udah mulai pada ngantuk, ya jangan dilanjutkan taklimnya ya kan. Nah, nggak bisa. Ini namanya nggak sesuai dengan metodenya Rasulullah ini, ya kan? Apalagi ini majelis ilmu. Ada sebuah perkataan bahwasanya yang namanya majelis ilmu itu, idza talal majlis fakana li syaitani fihi nasibun. Jika durasi sebuah majelis terlalu panjang, maka setan ikut ambil bagian. Maka dari itu saya cukupkan saja sampai di sini. Saya khawatir nanti yang saya ajak bicara bukan manusia lagi. Ya. Aku lu qauli hadza astagfirullah li wa lakum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.